Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, gunung hebat untuk kita semua. Sekali lagi saya sapa, selamat siang. Siang. Baik, terima kasih. Di kesempatan hari ini Jumat kita kumpul di ruangan berbahagia ini dalam hal acara di mana penimbasan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP di angkatan ke-7 saat ini Pak Dani Serain. Adapun tata tertib susunan kegiatan di hari ini, yang pertama pembukaan oleh moderator saya sendiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan kita minta kesediaan dari Ibu Jessica, memimpin doa oleh Pak Popi, dan sambutan kepala sekolah yang hari ini mungkin diwakili oleh Wakasek Kurikulum Bu Mesra, pemaparan materi penimbasan, lalu kita mengikuti ruang diskusi di materi modul 1.4 budaya positif. Baik, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada Ibu Jessica kami persilakan. Kepada Ibu Bapak mohon berdiri. Terima kasih, kami persilakan Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan mendapat amanah dari Tuhan. Kami mohon kesediaan Pak Popi memimpin doa. Bluetooth disconnected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa selain mengucapkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya secara Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rahman, pada saat ini kami tertuju kepada karena Engkau satu-satunya tempat kami berdoa dan menyampaikan harapan dalam kegiatan diseminasi budaya tersebut. Kiranya Engkau Tuhan meridhoi acara ini. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bagi perbaikan dan terkhusus bagi bangsa dan negara. Ya Allah ya Karim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerah tambah kepada kami dekat kekuatan serta keikhlasan dalam menjalankan amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Baik, terima kasih. Kami sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah yang saat ini diwakili oleh Wakasek Tribun kepada Ibu Miss Rayani Sinaga, PD. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sarudik. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah dikarenakan beliau sedang dalam keadaan kurang sehat dan sedang beristirahat. Pun demikian saya akan menyampaikan sambutan mewakili beliau. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan keringanan langkah kepada Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Gani Sirait selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Apa yang akan disampaikan beliau adalah apa yang sudah beliau dapatkan dan pelajari di program pendidikan guru penggerak. Semoga nanti kita juga bisa belajar dari banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau. Dan kiranya apa yang kita kerjakan hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua, boleh kita amalkan di ruang kelas kita bersama, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana membangun generasi emas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti dan mari kita sama-sama menyimak jalannya acara ini dengan baik. Untuk itu, secara resmi acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Gani Sirait, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari ini Jumat 10 Februari resmi kita buka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari kita menyimak pemaparan materi pembahasan dari modul 1.4 budaya positif kepada Pak Gani Sirait. Kami persilahkan. Tapi sebelumnya, tidak apa-apa Pak, sebelumnya biar lebih nuansanya ada dokumentasi untuk kita. Kami mohon kesediaan semuanya kita berdokumentasi foto dulu. Setelah itu baru kita ya apa? Oke, dimatikan tidak apa-apa. Dimatikan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Bapak Guru sekalian yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah atau dalam hal ini yang mewakili lokasi kurikulum Ibu Miss Rayani Sinaga, yang saya hormati juga rekan-rekan guru yang telah turut membantu saya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini nantinya mulai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti kiranya Tuhan yang bekerja di antara kita ini sehingga bisa nanti kita selesaikan dan ada manfaatnya bagi rekan-rekan, Bapak Ibu guru, terlebih-lebih yang belum sama sekali mengikuti program calon guru penggerak. Nah Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang memang seujiannya ini besok berakhir duduknya. Ya, maaf mungkin agak terburu-buru Bapak Ibu. Nah, yang kali ini akan diseminasinya adalah tentang budaya positif di sekolah. Saya sendiri selaku CGP Angkatan ke-7 tahun 2022 Gani Sirait dari SMP Negeri 1 Sarudik. Tujuan pendidikan adalah sesuai dengan apa yang di filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau siswa, apakah itu kodrat alam, apakah itu kodrat zaman, agar anak didik kita atau mereka
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya di sini bagaimana mereka di sekolah dan bagaimana mereka setelah pulang sekolah menyesuaikan dirinya untuk mengikuti kodrat yang ada pada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru, di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Ya. Yang pertama, pembelajaran paradigma belajar, nanti saya jelaskan. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan jelaskan satu persatu secara gambaran utamanya. Kita ambil yang nomor 1, pembelajaran paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan nilai karakter yang relevan dengan Pancasila. Nah, dalam hal ini penguatan kompetensinya baik pada guru dan pada anak nanti. Kalau pada anak kita fokuskan nanti karakter mereka kepada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita sosialisasikan kepada anak-anak bersama Ibu Wakasek yang pas saya 71 dan 81. Apa nanti itu nanti kita sampaikan isinya, tapi secara gambaran utamanya yang paling nomor 1 itu beriman takwa. Ya, beriman takwa, bermengerti, dan dekat kebinekaan yang global, mandiri, dan yang lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ada sepenggal ungkapan dari Ki Ageng Dewantara. Di sana pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan berdasarkan Pancasila, di sini ada 7 profil pelajar, 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini termasuk salah satu visi sekolah kita, udah kita kembangkan, nanti Bapak Ibu lihat di sana, berintan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Ini juga sudah kita tampilkan keseharian anak-anak, bagaimana mereka dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kita tekankan selalu melaksanakannya dengan bergotong royong. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, kreatif. Ini semua tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Artinya bagaimana anak mendapatkan ini bukan beban kepala sekolah, bukan beban wakil kepala sekolah, bukan beban wali kelas semata, tapi semua kita guru harus saling bertanggung jawab, berpegangan tangan agar semua apa yang kita idam-idamkan dengan profil pelajar Pancasila ini bisa didapatkan anak kita tanpa kekurangan satu apapun. Jadi kedepannya mari kita lebih meningkatkan kerjasama, bukan hanya guru penggerak. Karena ini identik banyak di beberapa sekolah, saya sudah temukan beberapa sekolah, itu kan untuk guru penggerak, kami belum. Ya. Jadi bagaimana caranya bekerja sama, kedepannya kita Bapak Ibu supaya kita bisa mencapai apa yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru yang sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Di sini ada disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, kepatuhannya Bapak Ibu mungkin selama ini kita melakukan disiplin bukan kepatuhan lagi, tapi bahkan ada namanya yang mendapat ketakutan atau dan lain sebagainya. Maka yang dibuat di sini
saya buat jadi hukumannya kepada tata tertib, hukuman yang dikasih tanda hilang. Ini bukan waktunya lagi untuk melakukan hukuman, apalagi intimidasi atau melakukan tindakan kekerasan. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Semua kita, satu merdeka, yang kedua motivasi diri. Motivasi diri ini lebih identik dengan ya kitalah yang sadar diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga adalah tanpa paksaan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tapi kita tuntun di sini nanti ada gunanya tuntunan itu, kita tuntun mereka untuk mencapai nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tidak bisa membiarkan mereka 100%. Silakan jalankan apa yang kau percaya. Kita harus tuntun, kita berikan arahan supaya mereka lebih tahu arahnya itu pasti atau tidak. Ya, kita harus memberikan dengan cukup. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Ini sebenarnya dipelajari juga pada pelajaran IPS. Ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sesuai kebutuhan jasmani kita, makan, minum, sandang, dan pangan. Ya, ini mungkin menurut intensitas kebutuhan manusia. Yang kedua kasih sayang. Kasih sayang, rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Nah, ini mungkin yang diinginkan oleh anak didik kita. Mungkin ada beberapa kita dari antara guru, bukan cuma di sini, di beberapa tempat yang hanya memberikan perhatiannya kepada orang-orang tertentu di kelas itu, ya, sehingga anak-anak yang lain merasa kurang diterima, kurang dicintai, atau tidak mendapat tempat. Nah, itulah tugas kita ke depannya, Bapak Ibu, berikan kasih sayang kepada anak itu tanpa ada pembedaan ataupun pengecualian. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan. Yang keempat, kesenangan, bermain sambil belajar. Ini ada beberapa kemarin yang Ibu Homi sudah melakukan, saya coba melakukan juga di kelas 95. Silakan Bapak Ibu tentukan sebuah permainan yang membuat anak itu senang. Saya coba kemarin di 95 dengan metode permainan main galahambe. Ayo galahambe, galahambe, siapa yang kalah nanti, yang salah melakukan kesalahan, yang mereka akan mendapat soal dari yang benar. Jadi mereka merasa nikmati, dioles tidak terasa. Tapi yang saya lihat anak kita justru 80% lebih kepada menikmati permainannya daripada pelajarannya. Ya. Jadi dulu, ini yang harus kita kontrol ke depannya. Bagaimana lebih menciptakan permainan yang bisa memaksakan anak lebih memperhatikan pelajarannya dibanding kepada permainannya. Yang kelima, kekuasaan, berprestasi, memimpin, dan menjadi kompeten. Ini juga, ya, kalau kita pasti kita memimpikan suatu saat kita mempunyai kekuasaan menjadi pemimpin. Mudah-mudahan nanti kita di sini bisa menjadi pemimpin baik di satu institusi skala kecil maupun dalam skala besar. Kita aminkan ya Bapak Ibu. Amin. Nah, bagaimana jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi? Akan terjadi sesuai pada murid yang tidak sesuai dengan aturan. Apabila ini ada terganggu, ya, maka akan terjadi sesuatu penyimpangan. Dan bagaimana bila ini semua terpenuhi pada semua anak dalam sebuah kelas, maka anak tersebut akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan, termasuk juga kita. Ketika seorang anak itu bahagia, otomatis gurunya juga lebih bahagia. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depan. Lanjut kita. Yang keempat, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, menghindari hukuman, menghindari masalah, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Ini motivasi eksternal dari luar diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita selaku manusia dan anak-anak didik kita juga menghindari hukuman. Tapi yang ianya untuk menghindari hukuman ini, banyak anak kita yang saya masuk di kelasnya justru melakukan tindakan tidak terpuji, cabut, ya, bolos. Nah, ini yang mau kita tekankan kepada anak-anak, menghindari masalah tidak perlu dihindari,
Tadi ada orang tua yang menonton orang positif, Pak Prai mungkin anak saya terlambat 1,5 les, mau 2 les pun terlambat, tetap antarkan anak harus sekolah. Sekolah tidak pernah mengusir anak yang terlambat. Saya lebih menghargai yang terlambat daripada yang tidak datang sama sekali. Terlambat dia tadi situ. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain juga merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ada beberapa poin di sana 3. Seseorang yang melakukannya karena motivasi diri sendiri untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dasar. Saya terkadang dengan anak didik kita, banyak anak didik kita yang terbengkalai di sini. Bagaimana dia bisa belajar secara serius? Ada di kelas ibu Esther yang kemarin. Di sini aja anak kita sudah mengalami masalah. Yang apalagi yang selanjutnya. Ini menghargai diri sendiri, ya. Ini termasuk beberapa tindakan tidak terpuji pada anak didik kita. Ini yang kita arahkan, ya. Apalagi di era kemajuan global sekarang, banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang mampir kepada anak didik kita, termasuk di sekolah kita sendiri. Nah, ini harus kita tekan kepada anak kita, hargai diri sendiri, jangan kau harapkan orang lain. Lanjut, Bu. Nah, posisi kontrol restitusi itu merupakan upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Maaf Ibu, ini udah kami lakukan sama Bu Korni. Ada beberapa orang anak, kebetulan contohnya kami bikin di 94, si Ramos sama si Dara. Banyak anak-anak yang melakukan tindakan bully terhadap kawannya, itu kami panggil kembali. Dan anak-anak yang biasa yang melakukan ini disisihkan. Jadi kita usahakan kembalikan anak ini kepada kelompoknya tanpa ada yang keberatan atau tanpa ada kekerasan fisik. Posisi kontrol restitusi 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini termasuk beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Yang paling banyak di antara kita guru penghukum. Ini yang ini Bapak ya, seorang guru yang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun berat. Mungkin salah satu di antara yang paling utara saya. Jujur saya katakan, sebelum saya pelajari ini, saya lebih condong ke nomor 1 sebagai penghukum dengan melakukan hukuman fisik atau verbal, menghardik, menunjuk-nunjuk, mengancam, menyakiti, menyindir. Dampaknya pada murid seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Ketika kita memang kita akui, ada satu orang anak Sigapia dulu, ketika saya hantar, dia langsung berkata, paling role yang datang. Akhirnya saya yang kehilangan role sampai 3 kali, dia tak masalah, no problem. Berarti ini yang tidak boleh dilaksanakan tipe-tipe guru untuk melakukan tindakan menghukum. Yang kedua, tipe pembuat merasa bersalah. Ini juga ini identik kepada wanita. Saya lihat di sekolah kita ini, aduh cantik kali kau nak, ya cantik kali kau nak. Tapi banyak kita, ya. Ini pembuat merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, makanya saya bilang wanita. Ya, suaranya lembut, yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, melanjutkan kekecewaan mendalam dengan mimik wajah yang kecewa atau mata yang melotot. Itu cukup memberikan sinyal kepada anak-anak, ini saya guru, saya lagi marah. Ya, akhirnya banyak anak yang tertuduh. Ada satu rekan saya guru, asal udah dia yang masuk, jarum yang jatuh pun kedengaran. Dia mungkin merasa nyaman dengan situasi, kalau saya masuk, murid semua pada dia. Sebenarnya bukan itu tuntutan sekarang Bapak Ibu. Ya, jangan kita membuat perasaan bersalah. Murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak merasa dihargai. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, ini termasuk salah satu tipe yang bisa kita praktekkan. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan kepada diri sendiri, selalu menghadap kepada gurunya. Ya, ada beberapa siswa di sini yang menganggap guru itu sebagai temannya. Ya, akhirnya apa? Efeknya nanti suatu saat anak itu akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Segala sesuatu, bu aku begini, bu aku begitu, gimana ya bu ya? Akhirnya
Ketika nanti si guru itu tidak datang, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ketergantungan. Nah yang keempat, Bapak Ibu, pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau muridnya. Ya. Dampak bagi murid yang dilakukan guru seorang pemantau adalah posisi kontrolnya menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah dan mendapatkan hukuman. Ya. Ini biasanya kalau kita pemantau, pokoknya anak-anak ada yang kita yang lebih baik dia selalu kita berikan penghargaan. Nanti ini juga penghargaan ini ternyata bisa menyandera seorang anak. Terlampau sering pun kita memberikan penghargaan atau piagam atau juara, ternyata itu juga bisa menyandera seorang anak, bahkan menyandera anak-anak yang lain yang belum pernah sampai ke jalur tersebut. Ya udahlah, paling nanti juara di 91 si cinta kalau kita udah, apalagi kalau masuk memel pina, karena cuma dia yang pintar, ya aja lah. Nah ini di sini kita posisinya yang kelima, manajer. Dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, mengevaluasi diri bagaimana diri yang lebih baik, bagaimana kebutuhan dirinya, bagaimana kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, bagaimana kita memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran di kelas sehingga anak-anak itu merasa senang, merasa bahagia. Ini kita laksanakan. Untuk yang nomor ini rata-rata kita sekarang di sini sudah melakukan tertib berdiferensiasi sehingga anak-anak merasa terpenuhi segala kebutuhannya, tidak yang bodoh, yang cakap, yang bagaimana. Nah di sini posisi guru sebagai manajer, kalau bisa inilah ya tuntunan sekarang. Anak-anak bisa kita buat mengevaluasi diri, guru juga kita bisa bekerja sama dengan anak-anak untuk menghasilkan atau memperbaiki kesalahan yang pernah ada yang kita lakukan. Nah keyakinan kelas sekolah ini tujuannya adalah membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman atau kelas. Hal ini penting agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah hampir sebuah kelas saya yang ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersumber dari siswa, bukan kita yang berat. Saya ada kesalahan fatal kemarin keyakinan kelas karena memang 84 itu agak brutal, maksudnya saya sendiri yang membuat, ternyata salah. Kita kembalikan kepada anak-anak apa yang mereka inginkan pembelajaran, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran itu, apa yang mereka tidak suka. Kita berikan harus mereka. Jadi suatu saat kalau ada yang melanggar, kembali kepada mereka. Kalian yang memilih ini yang kita laksanakan. Kalau dilanggar berarti kalian sendiri yang melanggar komitmen dengan diri kita, dengan diri sendiri. Kemarin saya coba di kelas 84 hampir tidak tercapai. Bagaimana mereka mencari keyakinan kelas itu? Makanya saya buat sendiri. Nah kalau di kelas ada beberapa kelas saya tengok, kelas di 591 keyakinan kelasnya dikembalikan kepada anak-anak, mereka yang membuat. Nanti Bapak Ibu wali kelas kalau mau tahun ajaran baru, kalau mau masuk ke sana kan berikan anak-anak yang berperan. Tulis apa yang kalian inginkan saat di kelas ini, biarkan mereka yang menulis. Tulis apa yang tidak kalian inginkan, biar nanti mereka mengetahui bahwa itu semua peraturan itu dari mereka sendiri. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan atau kelas yang berpihak pada murid, yang selanjutnya menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang terakhir, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Di sini ada gambarnya segitiga restitusi Bapak Ibu, ya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita? Dan ini kita terapkan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ada enggak di keyakinan kelas itu bahwa kita enggak boleh membuli? Ada enggak? Kenapa kamu melakukan? Ya, kita ajak dia bicara hati ke hati.
ya. Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita cari tahu sama anak-anak itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau ini sudah kita lakukan, saya yakin anak itu bisa kembali kepada kelompoknya tanpa harus ada gap atau kelas-kelas lagi di kelas itu, ataupun dia cap-cap tertentu kepada anak yang bandel-bandel. Contoh ya Bapak Ibu, kemarin juga kami lakukan sama siswa di kelas 94, walaupun mungkin dibuat skenario-nya, ada dulu di kelas ini yang suka membuli, ya, membuli seseorang itu, kamu kecil kali, jelek, ya, sehingga orang yang merasa kecil, merasa benci dengan dia, saya panggil dia. Orang besar juga ada kekurangan. Bahkan saya sampai buat cerita sama dia, ada dulu orang yang sangat tinggi beradu sama orang yang tinggi bilang, apabila kau bisa sentuh hidungku, ku kasih kau 1 juta. Lalu datang yang pendek, apabila kau bisa sentuh hidungku, hai orang panjang, ku kasih kau 500 ribu. Datang si panjang dengan gampangnya menyentuh hidung si anak. Begitu dia menyentuh hidung yang pendek, si pendek pun menyentuh hidung yang panjang. Minta 1 juta, ku kasih kau 500 ribu. Artinya, sehebat apapun kita dalam suatu posisi, pasti ada kelemahan kita. Nah, ini yang kita kembalikan sama anak-anak. Kau tinggi, kau pintar, suatu saat ada orang hargai temanmu, kita bimbing dia, lalu kita kembalikan ke kelompoknya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Apa yang kita lakukan jika melanggar keyakinan, misalnya saat pembelajaran praktek ada sehingga tidak menggunakan pakaian praktek ini, atau pada saat kita melakukan pelajaran penjas dulu ya, tidak ada baju penjasnya. Kalau langkah yang paling kita lakukan sesuai dengan segitiga restitusi, stabilkan diri kita sana, jangan kita hina lagi, ya. Kita stabilkan dia. Mungkin bajunya basah atau koyak, kita cari alternatifnya. Yang penting dia jangan merasa galau. Jangan kita bilang, kau baju penjas mana? Basah. Yang nggak pernah mama menyuci. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau memang itu halnya, bawa bajumu yang lain, tapi bawa baju olahraga. Tunjukkan kepada guru olahraga, Bu, baju saya basah tapi ada baju olahraga saya nggak bisa ya Bu. Kita stabilkan, biar jangan dia down anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan, kalau nggak bisa begitu nah. Lalu menanyakan keyakinan, ada tidak keyakinan itu di kelas, keyakinan mereka di kelas bahwa boleh memakai seragam yang tidak cocok dengan peraturan sekolah. Menstabilkan identitas menenangkan, bertujuan orang yang merasa gagal berbuat salah menjadi sukses. Dia lebih tenang, mampu meyakinkan mereka. Dia mengatakan, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Ini Bu Teti yang kemarin melakukan. Contoh yang lihat di sini sama si Putri. Kenal si Putri yang 84? Ketika dia pangkas pendek, orang membulinya, pangkas pendek. Lalu si Putri, tak usah takut kona. Ibu juga rambut saya dulu gitu. Lalu datang saya, Putri di sini kona. Dulu penyanyi favorit Bapak Anies Baswedan, rambutnya seperti rambutmu. Mulai dari sini dia buka, nggak hidupnya lagi. Sampai sekarang udah bisa dia percaya diri. Nggak ada. Walaupun selama dia dibully orang laki-laki kok. Tapi yang pertama saya acung jempol Teti yang menstabilkan. Baru saya yang sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu? Dan yang terakhir, validasi. Nah, ini dilakukan. Oh iya, sampai di sini Bapak Ibu. Tadi ada salah untuk mengatur saya, harusnya nomor 3. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, dan apabila ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Inilah kemampuan saya, ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan atau kesilapan yang saya buat pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Bapak Ibu juga nanti bisa menuju proses ini. Kalau sampai salah dulu ya Pak. Untuk menghangatkan suasana kita, sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, mohon kesediaan Bapak Ibu berdiri
Tadi pemateri kita mengatakan profil belajar Pancasila. Baik, saat ini kita akan coba membuat gerakan yang lagunya kalau dari belajar nyanyi ini kita bisa lagunya beca-beca, beca-beca gitu ya. Jadi ya saya kasih tuntunannya sedikit saja. Satunya belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tangan kita kayak bentuk ke dada kanan, dada kiri dan ke ulu hati. Ini namanya dan berakhlak mulia. Baru bulat ya, berbineka global. Nah, baru gotong royong seperti ini. Ya, gotong royong, mandiri, kita kuat gitu ya, mandiri, kreatif, logonya kreatif segitu ya, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalau kita cobakan seperti ini, ya kita cobakan ya. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa ya Pak, guru hebat. Kita coba sekali lagi ya Pak. Baik, sekali lagi ya Ibu. Boleh dibawa ke anak kita kalau kesiangan guru ya. Jadi sambil dinyanyikan kita dikasih tahu juga ke anak-anak ini yang mau diterapkan di sekolah kita. Ya, ada 6-7 prinsipnya. Ya, kita mulai. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Lanjut kembali untuk lebih memahami materi ini, kami mengundang ibu-ibu bapak untuk bertanya. Mungkin dengan bertanya kita jauh lebih paham akan materi kita ini. Kami mohon kesediaan ibu-ibu jika ingin bertanya. Iya, kami semua. Baik, terima kasih Pak Gani Sirait untuk kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih untuk diseminasi yang disampaikan oleh Pak Gani Sirait, memberikan kita pemahaman lebih lagi terkhusus tentang saya tertarik pada segitiga restitusi tadi ya Pak ya. Bagaimana selama ini kita memperlakukan atau mengembalikan siswa ke dalam kelompoknya siswa yang melakukan kesalahan. Mungkin beberapa hal yang menjadi pertanyaan gitu ya Pak ya. Oke, kalau kesalahan ini terjadi pada individu, kita gampang memanggilnya. Apakah sama tindakan yang dilakukan bagaimana menerapkan segitiga restitusi jika kesalahan itu terjadi secara berkelompok gitu Pak? Kalau pelakunya adalah kelompok, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mesra. Soal segitiga restitusi tadi Ibu menanyakan bagaimana jika yang melakukan kesalahan itu lebih dari satu orang atau kelompok, ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sama saja penyelesaiannya. Hanya mungkin kepada guru yang melakukan segitiga restitusi itu agak rumit. Seandainya saya disuruh mengambil itu apabila ada satu kelompok anak yang melakukan tindakan kesalahan, saya akan memanggil kelima anak itu, tapi saya akan berusaha memastikan di antara kelima anak ini siapa yang pertama memulai, siapa yang mempengaruhi,
siapa yang betul-betul aktor utamanya, karena nggak mungkin dalam satu kelompok itu langsung 5 aktor utama. Pasti ada satu orang. Menurut saya akan berusaha mencari itu. Begitu nanti dapat, menurut saya ya Bapak Ibu, begitu saya dapat nanti satu aktor utamanya, tetapi yang 4 saya panggil, tapi akan terlebih dahulu saya panggil yang aktor utamanya, saya selesaikan dulu dengan dia. Setelah saya selesaikan panggil semua yang 4, kembali nanti mereka sama sehingga tidak restitusi kami. 2 lagi ke bawah. Iya. Enggak ke segitiganya, segitiga restitusinya. Ini sebuah proses penyelesaiannya. Kalau itu pun suatu saat kelompok ya yang melakukannya, tadi saya katakan yang hampir sama. Mungkin perbedaannya hanya di intensitas kita, kekuatan kita selaku ini Bapak Ibu. Kalau ini yang melakukan kelompok, pasti kalau saya itu hampir sama dari penyelesaiannya dengan yang individu. Saya akan panggil 5-5-nya, penyelesaiannya hampir sama. Tentu apabila saya melakukan segitiga restitusi, yang pertama yang pasti yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas mereka. Kita contohkan, ada beberapa orang kemarin yang melakukan kesalahan berkelompok. Itu salah satu adalah tindakan mengalah 9 orang kepada 1 orang korbannya, si Ronaldo ya. Karena belum sempat saya melakukan segitiga restitusinya, seharusnya langkah yang pertama adalah bagaimana saya menstabilkan identitas mereka. Bapak Ibu, menstabilkan identitas mereka 9, menenangkan. Saya berusaha menenangkan orang yang 9 ini, walaupun sebenarnya bisa saya buat mereka tidak tenang. Yang 9 orang ini, langkah pertama yang saya lakukan itu orang tua si Ronaldo itu mantan tentara. Seandainya saya lakukan tindakan membuat mereka tidak tenang, bisa mungkin efeknya ketika mereka pulang nanti dari sini, saya akan pengaruh nanti mungkin ada anak-anak yang terganggu. Makanya saya stabilkan dulu mereka ya. Saya katakan begini, termasuk ada beberapa orang anak ya. Saya juga pernah memalak. Saya juga pernah memalak orang dulunya. Tapi itu pun sebenarnya bukan kalau dikatakan memalak, tidak. Saya justru lebih mengarah kepada meminta ya. Jadi saya panggil semua 9 orang. Tapi saya tahu siapa aktor utamanya. Saya panggil si Yesio. Tahu aktor utamanya. Saya yakin. Yang lain si Farel sekedar mengikuti. Akhirnya mereka terbawa-bawa semua. Saya selesaikan dengan aktor utamanya. Lalu saya panggil mereka yang 9. Saya selesaikan. Mudah-mudahan sampai hari ini saya kembalikan mereka kepada kelasnya. Ronaldo nggak merasa ketakutan lagi. Dan mereka tidak perlu lagi merasa malu kepada kampanye, oh ini siswa yang pemalak itu. Sebenarnya saya katakan tidak berhasil. Sebenarnya saya tidak ada merasa, kalau ditanya persentasenya kepada mereka, apakah saya melakukan segitiga restitusi? Kalau dia mungkin 40% yang saya lakukan. Tapi hasil yang saya peroleh pada saat itu, saya pantau perkembangan mereka. Ini hari yang ke-6, yang saya pantau lumayan banyak perubahan. Lumayan banyak perubahan. Jadi menurut saya sama saja bagaimana menyelesaikan, hanya kembali kepada gurunya.
mungkin lebih rumit kita, lebih banyak waktu yang kita butuhkan menyelesaikan yang seusianya 1 ini tiba-tiba yang saya ada di 9 atau lebih atau 10 orang ya tergantung sama gurunya. Tapi kalau bisa penyelesaiannya jangan dibuat kebijakan parsial. Karena ini yang baik tidak usah. Yang aktor utama dan enggak, selesaikan aja semua. Contoh kemarin, maaf ya, contoh Semarang. Saya yakin Semarang bukan tipe orang pemalas. Saya yakin, ya. Karena saya udah kenal dia, tapi dia sekedar ikutan. Pak, justru saya lebih mengarah kepada meminta. Ini yang saya ungkapkan sama si Pak kemarin. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Ya. Biasanya orang melakukan tindakan-tindakan ini orang yang lebih besar, lebih kuat, lebih punya kekuasaan kepada orang yang lemah. Ya kan? Nah, kita boleh lihat Bapak Ibu, si Ronaldo bagaimana penampilan secara fisik. Tapi kawan-kawan tidak pernah tahu siapa itu si Ronaldo, siapa dia di lingkungannya, bagaimana kontraknya. Seandainya kita tahu sama orang tuanya, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita yang dipermalukan ini. Tapi saya berusaha menyelesaikannya sama Ibu Rusda, sama Ibu Jessica kemarin ya. Ibu Jessica, terima kasih Ibu Jessica. Pada saat itu begitu Ibu Jessica mengatakan, yes, ini kasus pertama yang perlu saya tangani. Yang benar ya, kalau yang pertama yang kita putus ada skenario-nya. Ada skenario-nya. Jadi saya ya karena ada skenario ini walaupun hanya 20% yang saya laksanakan 10 orang, tapi saya rasa hasilnya lumayan. Menurut saya itu Indonesia sama tindakan penyelesaian segitiga restitusi kepada 10 orang atau kepada individu. Bagaimana Bu Nesa? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya yang lain mungkin ada masalah-masalah yang timbul pada saat kita pembelajaran yang berhubungan dengan budaya positif. Silakan mungkin Bu Esther, Bu Ida, ada ya Ibu. Saya bertanya, begini Pak, saya salah satu guru dalam kategori 100% baik hukum mungkin dari materi yang Bapak sajikan, ya Pak ya. Dan hukumannya luar biasa Pak, mulai dari sedikit menenangkan sampai menegangkan. Saya melakukannya, saya akui. Nah, begini Pak, saya ini kan gurunya masih kategori catek gitu ya Pak. Ya, jadi maksud saya gini Pak, jika diizinkan, ini dari materi Bapak ini saya jadi lebih paham. Saya posisi guru kontrol sebagai apa gitu ya. Jadi dari yang lima sajian Bapak, mulai dari penghukum, teman gitu ya, merasa bersalah. Ya, merasa bersalah itu pun saya juga sudah Pak. Contohnya ya Pak ya. Contohnya ini, Fajar, kenapa kok telat lagi? Aduh, nah, itu saya banget itu Pak. Saya banget itu. Ya, terus tapi lebih dominan penghukum Pak. Yang anehnya Pak, yang saya pun juga, apakah saya yang levelnya tinggi, jangan saya merasa bersalah pula gitu. Iya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan langsung ini Pak, yang mau saya tanyakan, coba Pak berikan saya suatu pengukuhan menguatkan saya dari materi Bapak ini, agar saya bisa lebih menstimulus respon ke saya, agar bisa merubah karakter dari yang lebih cocok penguatan ke saya, yang cocok saya manajer. Itu satu. Tambahan Pak, Pak kalau ada rezeki Bapak, bikin Pak kertas tempelin ya Pak di ruang guru, yang boleh dihukum, yang tidak. Ya saya juga bisa lihat, ya saya boleh menghukum nih Pak. Ya bisa saya lihat nanti yang ini layak tidak dihukum. Izin ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Mohon bantuannya dituntun dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oni pertanyaannya. Tadi kalau saya nggak salah bagaimana menstimulus merubah atau dari segi penghukum menjadi seorang manajer ya, seorang manajer. Nah, kembali Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan Bu Oni. Tadi sudah saya sampaikan, bukan Bu Oni.
rata-rata jujur aja saya katakan rata-rata guru di kelas kita di sekolah ini tipenya. Iya. Ya. Paling yang enggak saya lihat dulu saya bilang Bu Mesra. Iya betul. Ya. Ya Bu Mesra. Kalau yang lain saya tengok Bu Susi. Bu Susi. Ya. Tipe penghukum ini sebenarnya untuk merubah kita sebagai tipe penghukum menjadi seorang manajer, sebenarnya kita udah fasilitasi diri kita sendiri. Contohnya Bapak Ibu, RPP kita kan berdiferensiasi. Artinya kita udah siapkan sama anak-anak itu pembelajaran yang berbeda kepada anak, pemberian tugas yang beda kepada anak, ya, pemberian bahkan kepada asesmen yang berbeda juga. Sehingga semua anak itu membuat kita nggak perlu emosi, ya. Kita udah bisa membuatnya. Yang saya takutkan dari tipe-tipe penghukum ini sama yang nomor 2 tadi apa? Takut buat merasa bersalah. Ini yang paling bisa kita temui. Mungkin salah satu di antara saya juga nomor 1, ya. Membuat merasa bersalah. Nah, kalau saya bilang gampang kita berubah ini. Bagaimana kita memposisikan diri menjadi nomor 5? Di dalam posisi kontrol manajer, ibu murid oleh guru diajak mengevaluasi diri. Kita berikan kesempatan kepada anak mengevaluasi diri. Bagaimana mengevaluasi diri, termasuk juga mengevaluasi gurunya. Saya mungkin yang paling simpel yang bisa kita lakukan mengevaluasi dirinya, kita kasih selembar kertas, kita tanya anak-anak bagaimana siapa dia sebenarnya, bagaimana dengan dirinya. Karena jujur aja kita kan nggak pernah tahu bagaimana kita. Kita kasih kesempatan kepada anak-anak. Lalu kita berikan dia kesempatan menganalisis kebutuhan dia. Contoh ini, ya, saya pernah dulu ada anak-anak dulu sini angkatan ketiga semasa lingkungan. Saya nggak tahu orang berdebat. Di depannya ada orang hias perempuan, cantik, rambutnya panjang. Tiap saat ditarik, sampai sakit kepala jadi bawa sama orang tuanya. Lalu datang orang tuanya kepada sama saya, Pak Red, tolong orang kita jadi orang berdebat. Setiap saat rambut anak saya ditarik. Sampai udah sakit kepala. Lalu saya panggil dia. Kenapa Pak? Oh jatuh cinta. Dan kenapa dia jatuh cinta? Kau jatuh cinta sama dia. Kan gitu Pak. Rupanya dia betul jatuh cinta Bu. Itu 15 juta. Orang pembantu. Ya, akhirnya saya coba memposisikan saya. Pada saat itu kalau mungkin saya tipe penghukum, udah saya injek itu. Karena saya paling benci ketika seorang anak-anak menyakiti temannya yang wanita, ya. Tapi saya berusaha mungkin dia di sana ada yang belum kita analisis kebutuhan dirinya, mungkin dia nggak tahu menganalisisnya. Apakah itu jatuh cinta? Apakah itu kita nggak bisa marahi Bu. Jatuh cinta itu milik setiap orang. Itu prinsip saya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak bisa halangi, kita nggak bisa tentukan waktunya. Jadi kalau masalahnya yang begitu saya posisikan boleh tapi supaya tertarik orang sama kau, perempuan yang di depan itu berprestasi lah. Makin giatlah kau belajar, selesaikan semua kewajibanmu, apakah itu PR-mu, apakah itu segala yang lain. Kalau udah kau selesaikan itu, mungkin orang yang selama ini kau sakiti itu akan tergabung-gabung. Walaupun mungkin definisinya lebih mengarah kepada yang negatif, tapi saya selalu mengarahkan dia. Nah, di sini untuk mengubah paradigma seorang guru penghukum, penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi pada mereka. Bukan itu yang utama, tetapi bagaimana kita berkolaborasi bagaimana dengan murid memperbaiki kesalahan yang ada. Kalau saya lebih mengarah kepada kemarin 8 jujur saya lakukan, saya kasih selembar kertas. Cuma hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Sampai sekarang saya simpan itu bersama videonya. Saya juga menanyakan sama anak didik ini. Saya ingin menghindari tipe penghukum saya. Bagaimana saya wali kelas selaku manajer sini? Menurut kalian bagaimanalah Bapak di sini harusnya membimbing kalian selaku wali kelas? Dari 26 murid, 24 menulis lakukan Pak dengan tindakan kekerasan. Termasuk siaran sama si Ibrahim. Sampai sekarang saya simpan itu 24 orang lalu teknik. Saya terkejut batal ini rencana saya. Batal langsung. Karena apa? Karena anak-anak minta itu? Karena mereka lihat jujur ya bawa impian masuk kelas 8
susah kali menstabilkan di kelas itu anak-anak yang mau belajar ada 3 orang, dan ini merupakan kebencian sama mereka. Akhirnya niat belajarnya terganggu gara-gara sekelompok orang ini, termasuk ada beberapa orang. Nah, langkah yang kedua dengan cara mengurangi, ya. Jadi di situ saya perbaiki. Kesalahannya adalah memperbanyak orang-orang yang begitu. Sebenarnya saya bukan ingin membinasakan. Di sekolah di kelas itu banyak, tapi saya perbaiki. Oh, siapa sumber permasalahannya, saya perbaiki. Saya kasih dia penawaran, ternyata tidak bisa diterima. Tapi mudah-mudahan lah. Sebenarnya saya ketika saya ajukan itu, saya ingin menempatkan diri saya sebagai manajer dan teman, ya. Ternyata saya betul sebagai 24 orang yang mengatakan lakukan dengan kekerasan, Pak. Termasuk siapa yang memintanya. Semua laki-laki meminta, lakukan. Saya simpan dirinya, suatu saat saya lakukan, pleno, mau. Enggak keberapa? Enggak, tapi saya tidak akan lakukan. Saya akan berusaha tetap menetapkan diri saya. Saya akan batasi pembelajaran kebutuhan mereka. Ada beberapa, contoh si Rohani. Saya coba, saya panggil kemarin orang tua. Itu saya belakang sama ngomong sama orang tua. Bu, kurangi bermedia sosial, awasi anaknya. Karena banyak kali TikToknya yang sampai sama saya berdekat-dekat, sementara anaknya nggak diperhatikan. Ya, sama seperti yang kawan Bu S dan juga tenaga silat siapa? Orang tuanya. Nah, jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri kita nggak usah lakukan kekerasan, ya. Saya nggak pernah sama siapa juga sama si Gabriel. Saya sampai ujuk ke bapak ibu, saya lakukan, saya perlakukan ini, ya. Sampai saya bilang sama dia, apa yang menjadi keluhan di sekolah? Takut kau sama ibu agamamu? Apakah takut kau sama ibu? Tidak ada yang ditakutinya, ya. Ternyata dia tetap memilih tidak mau sekolah. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara mengubah manajer itu? Yang pasti kalau bisa kita jadi manajer, kita evaluasi diri, bagaimana diri kita yang lebih baik, ya. Jangan kita menganggap diri kita yang wow, saya sudah perfect sekarang, udah hebat, jadi aku juga mengajar, aku juga hebat. Ketika aku masuk anak-anak diri semua melotot, ternyata bukan itu, ya. Bagaimana menghidupkan suasana pembelajaran itu, bagaimana kita memahami anak, ya, bagaimana kita menganalisis kebutuhan anak itu, kita belajar, kita ajari bagaimana menganalisis kebutuhan dirinya. Banyak anak ini yang tidak tahu kebutuhannya, ya, tidak tahu kebutuhannya. Contoh, ada di sini baru satu itu yang sempat berguru sama saya, Pak, saya coba mengajar ini. Ada si bisa itu Bu, agak pintar bahasa Inggris. Lalu dia tawarkan, lalu saya sempat berpikir sama kita, Ustaz, gimana kalau mengajar kelas supaya dia tertarik dan hanya pada pelajaran itu aja, kok bisa mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris sekali. Saya perlu tahu Pak, gimana saya Pak. Artinya, ya Bapak Ibu, kita analisis soal kebutuhan anak itu, mereka kita arahkan, analisis kebutuhan, ya. Tapi kita bantu, hindari kekerasan. Itu yang kita. Bukan cuma di sini Bapak Ibu. Salah satu referensi pemikiran biadab dewantara, kita tidak boleh melakukan intimidasi. Intimidasi itu termasuk dari posisi nomor 2, membuat merasa bersalah. Saya juga sudah. Ya, saya sering juga melakukan demikian, ternyata salah, ya. Mudah-mudahan saya yakin dengan pelajaran ini semakin banyak nanti Bapak Ibu yang ikut program CGP, semua guru-guru nanti SMP 1 Sarudin bisa menjadi posisi menempatkan dirinya pada posisi kontrol sebagai manajer, sehingga apa yang nanti yang kita idam-idamkan murid-murid oleh guru bisa diajak untuk mengevaluasi diri. Kira-kira itu Bu Ami. Terima kasih Pak. Ada lagi? Terima kasih kepada Pak Raif, dari tadi sudah menyajikan diseminasi pemahaman untuk kita bagaimana budaya positif. Kita sudah bisa merasakan sungguh sangat luar biasa yang perlu kita kembangkan potensi kita. Berarti kedepannya kita semua akan mengikuti beberapa hal yang memang sangat tersaji di PMN Merdeka Mengajar. Bagaimana cara kita mengembangkan diri. Mudah-mudahan dari materi ini kita sinkronkan diri kita untuk mengembangkan diri meningkatkan mutu jadi pendidik yang baik sesuai dengan kontrol manajer yang disajikan Pak Raif. Nah, untuk acara ini kita tutup di tempat yang berbahagia ini. Kita sudah mendapatkan ilmu. Sekali lagi kami dari guru Pak Raif terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah bersama dengan kita mengikuti acara ini.
Ya, nanti kita akan dapat dukungan juga dari kepala sekolah biar kita bisa tumbuh sesuai dengan kemajuan zaman. Kita tutup ya Bu acara kita, sama-sama kita ucapkan terima kasih. Saya tutup acara. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih seluruhnya. Selamat siang Bu. Iya. Saya ingin menanyakan sama Ibu. Tadi sudah saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Bagaimana tanggapan Ibu tentang penyampaian materi diseminasi budaya positif yang baru saya bawakan tersebut? Oh iya, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Untuk kesempatan ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih buat Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya, sungguh sangat bagus. Banyak ilmu yang kami dapatkan. Menurut saya pribadi sungguh sangat banyak yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya, untuk meningkatkan kualitas anak didik kita dan juga untuk meningkatkan selaku saya sendiri meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang pendidik agar kedepannya lebih banyak memahami anak didik agar nanti tercipta anak didik generasi penerus yang bagus, yang berbudaya positif dan berakhlak yang mulia. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raid pertanyaannya. Kalau secara materinya saya sangat memahami di mana materi yang Bapak sajikan itu menjadi ingin membuat saya merubah diri, dimulai dari diri sendiri, merubah kontrol saya yang biasa penghukum menjadi manajer. Terima kasih pemahaman materi ini jadi mengingatkan saya untuk lebih mengembangkan diri saya menjadi seorang pendidik yang baik. Sajiannya sangat menarik, memotivasi untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tentang budaya positif. Salah satu diantaranya adalah segitiga restitusi. Bagaimana sebenarnya penerapan segitiga restitusi? Berikut kami ambilkan contoh video tentang pelaksanaan segitiga restitusi tersebut. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Pak Raid dari tadi sudah menyajikan diseminasi pemahaman untuk kita bagaimana budaya positif. Kita sudah bisa merasakan sungguh sangat luar biasa yang perlu kita kembangkan potensi kita. Berarti kedepannya kita semua akan mengikuti beberapa hal yang memang sangat tersaji di PMN Merdeka Mengajar. Bagaimana cara kita mengembangkan diri. Mudah-mudahan dari materi ini kita sinkronkan diri kita untuk mengembangkan diri meningkatkan mutu jadi pendidik yang baik
sesuai dengan kontrol manajer yang disajikan Pak Ray. Sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan materi ini jadi mengantarkan kita pendidik yang mendapatkan ridho rezeki dari Tuhan. Seperti doa Pak Popi tadi, mudah-mudahan kita menjadi pendidik yang terbaik ke depannya. Amin. Masing-masing. Rezekinya dari Tuhan. Nah, untuk acara ini kita tutup. Jadi di tempat yang berbahagia ini kita sudah mendapatkan ilmu. Sekali lagi kami dari Guru Pak Rai terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah bersama dengan kita mengikuti acara ini. Ya, nanti kita akan dapat dukungan juga dari kepala sekolah biar kita bisa tumbuh sesuai dengan kemajuan zaman. Kita tutup ya Bu acara kita, sama-sama kita ucapkan terima kasih. Saya tutup acara. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih seluruhnya. Oke. Baik. Semua keyakinan kelas itu dari Glenn, sarannya dari Glenn akhirnya harus laksanakan. Itu enggak saya buat secara serta-merta dengan kekuasaan saya sendiri. Semua keyakinan ini ada Pak, termasuk salah satunya harus tepat waktu sekali. Dan diulangi nak ya, jangan beda-bedakan guru antara saya dengan guru yang lain, itu sama ya. Jadi ya, harus lebih baik lagi, jangan lagi reka pelajaran apapun. Oke? Oh ya, masuk. Ini kamu udah tahu kan kenapa Bapak panggil kan? Kemarin Bapak masuk, kau nggak masuk karena kawan-kawanmu udah tadi pagi. Kenapa kau nggak masuk pas pelajaran saya? Di CPR. Pernah nggak Bapak mengeluarkan orang atau menghukum orang yang nggak siap? Ya orang yang nggak siap PR di kelas.